Mimpi adalah fenomena psikologis yang dialami oleh manusia ketika mereka dalam kondisi tidur. Meskipun tidak sepenuhnya dipahami, mimpi telah menjadi subjek penelitian yang menarik dalam bidang psikologi dan neurosains. Secara umum, mimpi dapat dianggap sebagai rangkaian pengalaman, gambar, emosi, dan sensasi yang muncul secara spontan dalam pikiran seseorang selama tidur. Tidak semua mimpi memiliki makna atau relevansi yang jelas dalam kehidupan nyata. Beberapa mimpi mungkin terasa sangat nyata dan bermakna, sementara yang lain hanya terasa sebagai kekacauan acak. Namun demikian, mimpi memiliki sejarah panjang dalam budaya dan agama manusia. Bahkan dalam agama Islam, mimpi dianggap sebagai salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala berkomunikasi dengan umatnya. Mimpi tidak terbatas pada individu biasa saja, bahkan tokoh-tokoh agama seperti Nabi dan Rasul pun mengalami mimpi yang memiliki signifikansi spiritual. Dalam beberapa kasus, mimpi-mimpi ini dianggap sebagai wahyu atau petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang menyebutkan tentang mimpi sebagai sarana Allah untuk berkomunikasi dengan manusia, memberikan petunjuk, atau memberi peringatan. Sementara itu, kepercayaan bahwa mimpi bisa dipengaruhi oleh setan atau entitas spiritual lainnya juga telah diperbincangkan dalam berbagai budaya dan tradisi. Bagi beberapa orang, mimpi yang menakutkan atau buruk dianggap sebagai tanda dari kehadiran atau campur tangan setan. Dengan demikian, sementara sains terus mencari pemahaman lebih dalam tentang fenomena mimpi, kepercayaan dan interpretasi tentang mimpi tetap menjadi bagian penting dari berbagai budaya dan keyakinan spiritual di seluruh dunia. Pengalaman mimpi terjadi saat manusia tidur. Mimpi bisa benar atau salah. Tak hanya dialami oleh orang biasa, para nabi juga mengalaminya. Isi mimpi bisa beragam, dari menyenangkan hingga menakutkan atau menyedihkan, seperti bertemu dengan orang yang dicintai atau makhluk yang ditakuti. Mimpi orang awam seringkali dipengaruhi oleh setan. Namun, mimpi para nabi dan rasul dianggap sebagai wahyu atau petunjuk dari Allah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Yang artinya, yaitu, ketika Allah menampakkan mereka kepadamu di dalam mimpimu, berjumlah sedikit. Dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka kepada kamu, berjumlah banyak, tentu saja kamu menjadi gentar dan tentu saja kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu, akan tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Quran Surat Al-Anfal 43. Dalam ajaran agama Islam, dianjurkan untuk tidak menceritakan mimpi yang dialami kepada orang lain. Hal ini berlaku baik untuk mimpi yang dianggap benar maupun yang dianggap tidak benar. Berikut adalah penjelasan tentang kedua jenis mimpi tersebut. 1. Mimpi yang baik atau benar. Saat seseorang mengalami mimpi yang dianggap benar, disarankan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon agar mimpi tersebut terwujud, serta tidak menceritakannya kepada orang lain kecuali kepada orang yang dicintai dan dipercayainya. Contohnya, ketika Nabi Yusuf bermimpi melihat matahari, bulan, dan 11 bintang bersujud kepadanya, ia memilih untuk menceritakannya kepada bapaknya. Ayahnya berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Mimpi yang benar berasal dari Allah, sedangkan mimpi yang merupakan bunga tidur berasal dari setan. Jika di antara kamu bermimpi sesuatu yang disukainya, hendaklah ia tidak menceritakannya kecuali kepada orang yang dicintainya. Tetapi jika ia bermimpi sesuatu yang dibencinya,
maka hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dari keburukannya dan dari keburukan syaitan, dan supaya meludah 3 kali serta tidak menceritakannya kepada siapapun. Sesungguhnya mimpi tersebut tidak akan membahayakan. Hadits riwayat muttafaq alaih. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadits Rasulullah, saat seseorang mengalami mimpi yang diyakini benar, disarankan untuk bersyukur kepada Allah dan memohon agar mimpi tersebut terwujud. Namun, ceritakanlah mimpi itu hanya kepada orang yang dicintai dan mencintainya. Tujuannya adalah agar mereka bisa berbagi kebahagiaan dan mendoakan kebaikan atas mimpi tersebut. Dilarang untuk menceritakan mimpi benar kepada orang yang tidak kita cintai atau yang mungkin memiliki niat buruk, karena hal itu bisa mengganggu jalannya realisasi mimpi dengan pandangan yang tidak benar, atau bahkan mencoba menghalangi nikmat Allah dengan rasa dengki. Dua, mimpi buruk atau mimpi yang tidak benar. Mimpi yang tidak benar atau buruk biasanya berasal dari pengaruh setan. Jika seseorang mengalami mimpi buruk, disarankan untuk tidak menceritakannya kepada orang lain. Seperti yang telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Jika salah seorang kalian melihat mimpi buruk, maka hendaklah ia bangkit melaksanakan sholat dan jangan ia ceritakan kepada orang-orang." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Abu Usamah, ia berkata, "Aku pernah bermimpi yang sangat mengganggu hingga membuatku merasa sakit." Qatadah juga berkata, "Aku pernah mengalami mimpi yang sangat mengganggu sehingga membuatku merasa sakit, dan aku mendengar Rasulullah bersabda, Mimpi baik berasal dari Allah. Jika salah seorang kalian melihat apa yang kalian sukai, maka janganlah ia ceritakan mimpi tersebut kecuali kepada orang yang menyukainya saja, dan jika ia melihat mimpi yang tidak ia sukai, maka hendaklah ia meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan mimpi tersebut dan dari kejahatan syaitan. Kemudian meludahlah 3 kali dan jangan ia ceritakan kepada siapapun, sebab mimpi itu tidak akan mendatangkan kemudaratan." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah didatangi seorang Arab Badui dan berkata, "Aku bermimpi bahwa kepalaku dipenggal lalu aku mengikuti kepalaku yang menggelinding." Kemudian Rasulullah mencela Arab Badui tersebut dan bersabda, "Jangan engkau ceritakan kisah syaitan yang mempermainkanmu di saat engkau tidur." Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadits Rasulullah, ketika seseorang mengalami mimpi buruk, tidak diperbolehkan untuk menceritakannya kepada orang lain. Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan bahwa orang lain akan menafsirkannya sesuai dengan pemahaman mereka sendiri, yang dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan bagi orang yang bermimpi buruk tersebut. Namun, Rasulullah menganjurkan agar bagi yang mengalami mimpi buruk atau tidak menyenangkan, mereka harus mengikuti sunnah untuk mengusir rasa was-was dan menolak tipu daya setan. Caranya adalah dengan melakukan sholat, memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan mimpi dan setan, meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali, dan mengubah posisi tidur dari posisi semula.